الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, rekrutmen dan pembinaan merupakan keharusan untuk menjamin agar dakwah dapat berlanjut terus-menerus melintasi zaman, waktu, dan generasi. Tanpa itu, maka dakwah akan mengalami 4 hal. Yang pertama, menjadi stagnan dan hanya berputar pada lingkup yang terbatas, jumud, tidak ada inovasi, dakwah menjadi tidak relevan, dan generasi baru tidak terbentuk. Yang kedua, dakwah hilang di tengah masyarakat karena para kader tersembunyi dalam zona nyaman dalam lingkungan internal, menyebabkan dakwah menjadi eksklusif dan hilangnya peluang dan kesempatan melakukan rekrutmen. Ketiga, jumlah aktivis tetap tidak bertambah, bahkan bisa berkurang dan menurun drastis, dan beban dakwah menumpuk pada segelintir orang tertentu saja. Yang keempat, kader dan aktivis dakwah gagal memimpin forum, komunitas, dan forum strategis. Dakwah memudar dan digantikan oleh nilai dan fikrah pihak lain. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini ada jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153. Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW membuat sebuah garis dengan tangannya di tanah, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis di sebelah kanan dan kirinya, kemudian bersabda, ini jalan-jalan lain, tiada suatu jalan pun darinya, melainkan terdapat setan yang menyuruhkan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman-Nya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 153. Sahabat soleh dan soleh rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa setan tidak lera jika para aktivis dan kader dakwah melakukan upaya untuk mengajak manusia mengikuti agama Allah. Setan akan menghambatnya dan berusaha keras untuk memecah belah manusia dan mencerai-beraikannya dari jalan Allah. Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaruu lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wa la nahmil khataayakum wa ma hum bihamilina min khataayahum min syai' innahum lakadzibun. Orang-orang yang kufur berkata kepada orang yang beriman, ikutilah jalan kami,
dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Padahal mereka tidak sanggup sedikit pun memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka adalah orang yang benar-benar para pendusta. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 12. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah, karena itulah para aktivis dakwah dituntut untuk lebih semangat dan menambah kekuatan tekadnya dalam mengajak dan menyeru manusia ke jalan Allah. Hal ini agar dakwah dan pembinaan dapat berlanjut terus dan tersedianya sumber daya kader yang akan menjadi generasi pelanjut dakwah di kemudian hari. Kalau setan saja dan para penyerunya begitu semangat menghambat manusia untuk mengikuti agama Allah dan terus melakukan dan menyeru mereka kepada kesesatan yang berujung pada neraka jahanam, maka sudah barang tentu para kader dakwah haruslah lebih bersemangat lagi, lebih punya tekad yang lebih besar untuk mengajak dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dan membawanya meniti jalan Allah menuju surganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa da'unani ila an-nar. Tad'unani li akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. La jarama anna ma tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah. Wa anna maraddana ila Allahi wa annal musrifina hum ashabun nar." Wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, sedangkan kamu menyeruku kepada neraka. Kamu menyeruku agar kufur kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang tidak ada padaku pengetahuan tentangnya. Padahal aku menyerumu beriman kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan kepadaku agar menyembahnya bukanlah seruan yang layak sama sekali di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas akan menjadi penghuni neraka. Al-Quran Surat Ghafir ayat 43. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah, setiap kader dan aktivis dakwah sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab melakukan rekrutmen dan pembinaan. Sebab ia menyadari bahwa hidupnya dibatasi oleh waktu. Umurnya tidak lebih panjang dari waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali umat ini menjadi umat yang terbaik. Ia tidak menginginkan bahwa ini akan berakhir saat hidupnya berakhir. Baginya, rekrutmen, tasnid, dan tarbiyah merupakan nyawanya, sebagaimana dakwah adalah nyawa bagi agama ini. Imam Hasan al-Banna mengatakan, "Inna ma'rakatana ma'rakatun tarbiyatun." Sesungguhnya pertarungan kita adalah pertarungan tarbiyah. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un." Sungguh, jika kamu gugur di jalan Allah atau mati, pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 157. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.